wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga selawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat dalam hal apapun. Buat teman-teman yang masih stay dan ngedukung channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan segala hal yang kalian hajatkan, segala hal yang kalian inginkan dimudahkan, dilancarkan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, buat teman-teman yang masih semangat berjuang menghadapi tes SKB, semangat ya. Oke teman-teman, kali ini aku masih mau ngebahas tentang FR. Kalau kemarin kita udah ngebahas rekap FR SKB PAI selama 1 minggu. Nah, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak menampilkan FR pedagogiknya. Nah, oke, kali ini aku coba untuk merekap soal-soal apa saja yang masuk ke dalam kategori pedagogik selama 1 minggu ini ya teman-teman. Nah, yang berbeda dari tahun kemarin, kalau tahun kemarin itu pedagogik itu 30 soal, kemudian PAI itu 70 soal. Untuk di tahun ini pedagogiknya 40 soal dan PAI-nya 60 soal. Nah, jadi kita harus mempelajari keduanya secara seimbang ya teman-teman, kalau tidak bisa lebih berat ke PAI atau lebih berat ke pedagogiknya karena porsinya hampir seimbang, 40 dan 60 soal. Nah, dari FR yang sudah beredar itu bisa kita ambil kesimpulan ya teman-teman. Itu yang lebih banyak itu soal-soal terkait dengan penilaian, evaluasi, asesmen. Berdasarkan pengalaman teman-teman yang udah ujian, bentuk soal dari pedagogik ini lebih ke studi kasus ya teman-teman. Tidak hanya seputar teorinya saja. Nah, jadi kita dituntut untuk bernalar di dalam soal pedagogik ini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita cek seperti apa FR pedagogik selama 1 minggu ini. Oke teman-teman, kita awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan Allah memberkahi setiap dari usaha kita ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan, dilancarkan, disukseskan dalam tes CPNS tahun 2020 ini. Oke, langsung aja. Itu yang pertama terkait penilaian, evaluasi, dan juga asesmen. Kemudian langkah-langkahnya ada langkah-langkah menyusun butir soal, kemudian tujuan pengayaan, bagaimana cara melaksanakan remedial, kemudian soal evaluasi pembelajaran, penilaian proyek, produk, portofolio, sikap, prinsip penilaian, model penilaian, teknik penilaian, fungsi dan tujuan penilaian, tindak lanjut bagi anak yang tidak tuntas, nentuin urutan kisi-kisi soal, penulisan butir soalnya, contoh soal gitu, terus kenapa tuh soal dikatakan tidak memenuhi kriteria penulisan butir soal, kemudian kisi-kisi penyusunan soal, bentuk-bentuk penilaian, cara pembuatan soal, kemudian remedi, cara efektif bentuk remedial untuk anak paling banyak keluar. Yang guru lakukan pada saat membuat asesmen, apa saja, contoh membuat kisi, indikator soal, disebutkan pilihan nomor 1-12, kita pilih yang mana saja. Pelajari kalau 50% yang tuntas dan 50% yang tidak, apa tindakan kita sebagai guru. Prinsip remedial ketika ketuntasan di bawah 50%. Kemudian mengurutkan penulisan tes, guna penulisan butir soal buat guru. Kemudian komponen pembuatan kisi-kisi, ini hot ya teman-teman. Bagaimana menilai cara kerja siswa yang berwisata dan mengamati jenis-jenis binatang di kebun binatang. Kemudian bagaimana cara penskoran dalam bentuk soal pilihan berganda. Pengayaan berdasarkan kasus, fungsi, evaluasi bagi guru. Kemudian masuk ke studi kasus. Nah, jadi bentuk soalnya ini studi kasus ya teman-teman. Ada banyak kasus. Oke, kita baca dari yang pertama. Permasalahan ketika ada anak tidak pede, tidak konsen dan tidak memahami materi, sikap yang harus diambil ketika menghadapi peserta didik yang bermasalah. Kemudian dikasih suatu studi kasus, kita diminta menentukan penilaian yang cocok pilihannya, itu termasuk praktek, proyek, portofolio, penugasan, atau produk. Kemudian Ibu X memberikan nilai 95 kepada A karena memiliki hubungan keluarga, dan memberikan nilai 85 kepada B, padahal siswa B lebih pintar.
hal ini melanggar prinsip-prinsip penilaian. Berarti ini kita perlu tahu apa saja prinsip-prinsip dari penilaian ya teman-teman. Kemudian pada pembelajaran MIPA, jumlah jam lebih banyak daripada non-MIPA. Ditanyakan jumlah jam pelajaran pada materi non-MIPA adalah 1, 2, 3. Ini optionnya ya teman-teman. Kemudian ada kasus juga, terus disuruh nentuin sesuatu sesuai prinsip penilaian yang mana. Kasusnya tuh gini, ada ibu-ibu protes karena nilai rapot anaknya rendah. Jadi guru nunjukin semua data-datanya. Nah, si guru ini udah netapin prinsip dari penilaian apa? Akuntabel, terpadu, objektif, atau apa. Kemudian kalau anak yang tes belum memenuhi KKB, misal muridnya 35, belum KKM 8, yang 8 diapain? Nah, jadi ini cara solusinya gitu ya teman-teman. Kemudian terus ada lagi yang nilainya kurang beda, soal yang salah dipakai sistem apa. Kemudian penilaian, soalnya kasus gitu. Terus kita disuruh nentuin penilaian yang cocok tentang remedial dan pengayaan. Kemudian kasus soal cerita dan penentuan strategi yang digunakan dan penentuan tindak lanjut. Contoh kasus, kemudian penilaian apa yang cocok, penilaian proyek, portofolio, sikap, dan lain-lain. Di sini coba pahami tindakan yang harus dilakukan kalau kegagalan berapa persen, tindakan apa yang harus dilakukan. Misalnya di dalam kelas 80% peserta didik gagal menjawab 5 dari 10 soal. Tentang KKM, soalnya misalnya KKM pengetahuan, sikap dan keterampilannya 75. Terus disajikan nilai raport anak tersebut melihat dari raport tadi bagaimana tindakan kita sebagai seorang guru. Pilihannya tidak naik kelas karena ada beberapa yang tidak sesuai KKM. Tetap memperjuangkan yang lainnya. Oh, ini pilih optionnya ya teman-teman. Kemudian soal cerita tentang mapel IPA untuk pengambilan nilai praktek anggota tubuh atau apa aku lupa. Pokok itu dalam waktu singkat. Kemudian soal 5 kali 5 itu pilihannya A 10, B 20, C 25, D 30. Adi menjawab A, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh guru adalah memberi tugas lain, menjelaskan perbedaan perkalian dan penjumlahan, menjelaskan perkalian dan pengurangan, kemudian menambah bahan ajar. Nah, di sini ada saran nih. Dan jawaban paling relevan yang saya pilih itu karena si peserta didik kurang paham dan sulit membedakan konsep perkalian dan penjumlahan, maka pendidik harus memperdalam lagi konsep tersebut. Nah, ini sepertinya udah betul nih jawaban dari pemberi FR-nya. Karena kalau ketika anak belum paham kemudian kita berikan tugas lain, gimana ceritanya atau jalurnya dia bisa mengerjakan. Kemudian, nah ini kita perlu untuk melakukan pendalaman materi ya teman-teman. Nah, kalau perkalian itu kan terkait kalau soal perkalian itu terkait perkalian dan penjumlahan. Kalau untuk yang option C ini kurang tepat ya teman-teman karena menjelaskan perkalian dan pengurangan. Nah, kalau perkalian dan pengurangan ini konsep pembagian. Jadi benar banget yang dikatakan oleh pemberi FR-nya ini, yang dilakukan adalah memperdalam materi dalam konsep tersebut, yaitu menjelaskan perbedaan perkalian dan penjumlahan. Mungkin option yang tepat itu B, tapi kita nggak tahu ya option yang E ini apa. Oke, kemudian kita next ke berikutnya. Ada kompetensi, 4 kompetensi, ada pertanyaan dan dia masuk kompetensi apa. Pokoknya sikap kita sebagai guru. Pelajari pembelajaran abad 21. Soalnya saya dapat pertanyaan untuk mengembangkan kompetensi sikap pada siswa, apa yang harus kita lakukan? Opsi yang paling baik tentang ekstrakurikuler, karena kegiatan ekskul meningkatkan kompetensi sikap sosial dan saya jawab itu. Oh, ini pemberi FR-nya menyarankan untuk memilih option ekstrakurikuler ya teman-teman. Tapi ini juga perlu dikaji. Oke, sampai di sini ya benar teman-teman ya. Bentuknya memang soal-soal studi kasus yang membutuhkan penalaran tingkat tinggi ini. Oke, kemudian ada strategi, model, pendekatan, teknik, strategi, metode, semua nalar. Pendekatan pembelajaran berdasarkan kasus. Nah, jadi meskipun di sini bentuknya kasus dan tidak membahas tentang teori-teorinya, tapi mengetahui teori-teori dari ini itu penting ya teman-teman. Intinya gini, kita
mungkin akan kesulitan menyelesaikan sebuah kasus kalau kita tidak tahu konsep dasarnya. Tapi kalau setidaknya kita memahami konsep dasarnya, itu insya Allah akan mempermudah kita dalam menyelesaikan soal-soal kasus. Nah, jadi saran di soal-soal pedagogik ini perdalam teorinya, perdalam konsepnya. Nah, kalau kita sudah paham teorinya, kita paham konsepnya, insya Allah ketika kita menemukan soal dalam bentuk apapun, dalam bentuk kasus, itu akan membantu kita dalam menyelesaikan soal tersebut. Lanjut teori perkembangan. Piaget masuk apa di pertanyaan, kemudian masuk kelompok apa, kemudian 13 taksonomi Bloom. Ini maksudnya taksonomi Bloom. Saya dapat C6 yang setara dengan C6 itu apa? Nah, ini tingkat berpikir ya teman-teman. Kemudian ada perangkat pembelajaran, komponen RPP diminta disusun ada nomor di soal tapi urutkan nomornya di opsi. Nah, ini kalau untuk yang A ini lebih ke teorinya ya teman-teman. Kemudian kegunaan alokasi waktu di RPP dan silabus. Kemudian kapan dan bagaimana cara menyusun promes dan prota. Fungsi alokasi waktu, silabus dan prota. Silabus fungsinya untuk apa? Kemudian isian prota promes apa saja? Kegunaan kaldik, kalender pendidikan ya teman-teman. Kemudian identitas RPP, isinya apa saja? Prinsip pengembangan silabus, komponen prota dan promes dan silabus, pahami baik komponen-komponennya. Pertanyaannya hanya seputar itu saja. Langkah-langkah penyusunan prota, ya ini kurang L. Langkah-langkah penyusunan prota, bagaimana menyusun prosem, alokasi waktu dalam RPP ditentukan berdasarkan apa, prosem atau kalender akademik atau kalender pendidikan atau apa. Nah, ini jadi pertanyaannya, penentuan alokasi waktu dalam RPP ya teman-teman, itu berdasarkan prosem, kalender. Kalau RPP ini lebih ke prosem ya teman-teman, program semester mungkin ya. Kemudian tapi kita nggak tahu opsi lainnya sih. Kemudian acuan dalam menentukan KKM ada keluar. Kemudian dalam sebuah RPP disaji 16 jam pelajaran dengan 4 kali tatap muka. Pertanyaannya apa yang menyebabkan lamanya alokasi waktu? Saya pilih opsi itu tergantung kompleksitas dan kedalaman materinya. Jadi di sini pemberi FR-nya mengatakan dia memilih kompleksitas dan kedalaman materinya. Ini lebih ke studi kasus ya yang bagian ini, yang bagian P. Kemudian muatan jam IPA. Nah, kemudian lanjut PTK. Di sini tidak dijelaskan bentuk soalnya seperti apa, tapi cuma PTK gitu aja. Kemudian media, itu media pembelajaran IPS, itu yang bagusnya apa? Nah, pelajaran PAI kok ada IPS-nya ya? Mungkin ini karena penerapannya ke media ya teman-teman. Jadi pengambilan contoh materinya ini nggak ke materi agama tapi materi umum. Kemudian media ya matematika untuk materi segitiga siku-siku, sinkos. Media pembelajaran bahasa Indonesia, soal cerita tentang media yang cocok digunakan untuk mafal fisika. Tapi ini ditemukan di FR-nya yang baru ujian PAI ya teman-teman, bukan di mata pelajaran IPS, B Indo ataupun fisika. Ya kan mungkin hanya sebagai contoh mata pelajaran ya teman-teman ini. Nah, jadi ini dia FR pedagogik selama 1 minggu kemarin. Ada tambahan juga di tanggal 8 dan 9 ini ada tentang penilaian proyeknya. Banyak ini penilaian proyek produk yang kalau nggak salah tugas membuat makanan, minuman, jus. Nah, itu termasuk penilaian produk, proyek atau kinerja. Kalau nggak salah aku baca sekilas gitu sih. Berarti kan masih terkait tentang penilaian dan soal dalam bentuk studi kasus ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Insya Allah filenya nanti link filenya aku sertakan di kolom deskripsi. Nah, itu tadi rekap FR pedagogik. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Siapa tahu nanti ada yang baca, kemudian bisa menjadi referensi. Dan kalau ada kata-kata yang saya salah ucap, ada materi yang saya salah tulis,
Mohon untuk dikoreksi, mohon masukannya. Terima kasih masih stay di channel ini. Semoga bertemu manfaat. Tetap semangat dan semoga berhasil. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.